Pada awal abad ke-19, ketegangan mulai memuncak di Keraton Yogyakarta. Kebijakan Sultan Hamengkubuwono II yang kontroversial memicu perpecahan internal, sementara kekuasaan kolonial Belanda semakin menguat. Situasi semakin memanas ketika pemerintah kolonial memutuskan membangun jalan raya yang melintasi tanah milik bangsawan Jawa. Bagi banyak kalangan, ini dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap tradisi dan kedaulatan lokal. Di tengah gejolak politik ini, sosok Pangeran Diponegoro muncul sebagai tokoh karismatik yang menyuarakan aspirasi rakyat. Pangeran yang dikenal saleh dan bijaksana ini mendapat dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan kolonial dan ketidakadilan di lingkungan istana. Titik balik terjadi pada 20 Juli 1825. Pagi itu, pasukan Belanda berusaha menangkap Pangeran Diponegoro di kediamannya di Tegalrejo. Namun upaya ini gagal total. Pangeran berhasil meloloskan diri, meninggalkan kediamannya yang terbakar. Peristiwa ini menjadi pemicu meletusnya perlawanan bersenjata, yang kemudian dikenal sebagai Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Dalam hitungan hari, api perlawanan menyebar ke seluruh pelosok Jawa. Ribuan rakyat dari berbagai latar belakang bersatu di bawah panji-panji Pangeran Diponegoro. Mereka siap berkorban demi mengusir penjajah dan menegakkan keadilan. Perlawanan yang awalnya hanya berpusat di Yogyakarta, dengan cepat meluas hingga ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menghadapi gelombang perlawanan ini, pihak Belanda tidak tinggal diam. Mereka mengerahkan kekuatan militer besar-besaran. Tidak kurang dari 23.000 pasukan dikirim untuk memadamkan pemberontakan. Jenderal de Kock, panglima tertinggi pasukan kolonial, memimpin langsung operasi penumpasan. Ia bertekad menghancurkan perlawanan Diponegoro bagaimanapun caranya. Namun Pangeran Diponegoro terbukti menjadi lawan yang tangguh. Ia menerapkan strategi perang gerilya yang sangat efektif. Pasukannya yang lincah dan mengenal medan dengan baik mampu menguras tenaga dan sumber daya Belanda. Mereka melancarkan serangan mendadak, lalu menghilang ke pedalaman sebelum musuh sempat membalas. Taktik hit and run ini membuat frustasi pasukan kolonial yang terbiasa bertempur secara konvensional. Selama 5 tahun, 1825-1830, pertempuran demi pertempuran berlangsung dengan sengit. Kedua belah pihak mengalami kerugian besar, baik dari segi materi maupun nyawa. Namun semangat juang pasukan Diponegoro tidak pernah surut. Mereka terus berjuang meski harus menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dalam persenjataan. Di sisi lain, pihak Belanda mulai kewalahan menghadapi perang yang berlarut-larut. Biaya operasi militer membengkak, sementara hasil yang dicapai tidak seberapa. Mereka pun mulai mencari cara untuk mengakhiri konflik ini sesegera mungkin. Jenderal de Kock akhirnya mengambil langkah licik, mengajak Pangeran Diponegoro berunding. Pada 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro diundang ke markas Belanda di Magelang untuk melakukan perundingan damai. Tanpa curiga, sang pangeran datang memenuhi undangan tersebut. Namun alih-alih perundingan, ia justru ditangkap dan diasingkan ke luar Jawa. Penangkapan ini menjadi pukulan telak bagi gerakan perlawanan. Tanpa pemimpin karismatik mereka, semangat juang pasukan Diponegoro perlahan surut. Perang Jawa yang berlangsung selama 5 tahun akhirnya berakhir dengan kemenangan pihak Belanda. Namun kemenangan ini dibayar dengan harga yang sangat mahal. Diperkirakan lebih dari 200.000 jiwa menjadi korban selama peperangan. Jumlah ini termasuk prajurit dari kedua belah pihak maupun penduduk sipil yang terkena dampak konflik. Meski berakhir dengan kekalahan, Perang Diponegoro meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Indonesia. Perlawanan heroik Pangeran Diponegoro dan pengikutnya menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya dalam perjuangan melawan penjajahan. Semangat patriotisme dan pengorbanan mereka tetap hidup hingga kini, mengingatkan kita akan harga mahal kemerdekaan yang kita nikmati sekarang. Perang ini juga membuka mata pemerintah kolonial Belanda akan besarnya potensi perlawanan rakyat Jawa. Mereka mulai menyadari bahwa pendekatan represif semata tidak cukup untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini mendorong perubahan kebijakan kolonial yang lebih lunak di kemudian hari. Meski tetap eksploitatif pada intinya, bagi masyarakat Jawa sendiri, Perang Diponegoro menjadi titik balik penting. Konflik ini mengubah tatanan sosial dan politik yang telah mapan selama berabad-abad. Kekuasaan para bangsawan tradisional mulai memudar, sementara pengaruh kolonial semakin mengakar. Namun di sisi lain, perang ini juga memunculkan kesadaran baru akan identitas bersama sebagai orang Jawa yang melampaui batas-batas kesultanan. Pangeran Diponegoro sendiri menjadi sosok legendaris yang namanya terpatri dalam ingatan kolektif bangsa. Ia dipandang bukan sekadar sebagai pangeran pemberontak, melainkan simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan.
Kisah heroiknya diabadikan dalam berbagai bentuk, mulai dari tembang tradisional hingga karya sastra modern. Warisan perang Diponegoro juga tercermin dalam perkembangan seni dan budaya Jawa. Berbagai bentuk kesenian tradisional seperti wayang dan tari-tarian mengambil inspirasi dari kisah-kisah heroik selama peperangan. Tokoh-tokoh seperti Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya seringkali muncul sebagai karakter dalam pertunjukan rakyat, mengabadikan semangat perjuangan mereka. Dari sudut pandang militer, perang Diponegoro menjadi pelajaran berharga bagi kedua belah pihak. Bagi pihak Belanda, perang ini menunjukkan pentingnya memahami kondisi geografis dan sosial budaya setempat dalam berperang. Sementara bagi pejuang pribumi, strategi gerilya yang diterapkan, Diponegoro terbukti efektif melawan musuh yang lebih kuat secara teknologi. Dampak ekonomi perang Diponegoro juga tidak bisa diabaikan. Konflik berkepanjangan ini menguras sumber daya yang luar biasa, baik dari pihak kolonial maupun pribumi. Banyak lahan pertanian yang rusak, infrastruktur hancur, dan aktivitas perdagangan terganggu. Diperlukan waktu bertahun-tahun bagi wilayah-wilayah yang terkena dampak perang untuk pulih sepenuhnya. Secara politis, berakhirnya perang Diponegoro menandai dimulainya era baru penjajahan di Pulau Jawa. Pemerintah kolonial Belanda semakin mengokohkan cengkeramannya, menerapkan kebijakan-kebijakan yang lebih sistematis dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia. Sistem tanam paksa yang diterapkan tak lama setelah perang berakhir adalah salah satu contohnya. Namun di balik kekalahan fisik, api perlawanan yang dinyalakan Pangeran Diponegoro tidak pernah benar-benar padam. Semangat juangnya terus hidup, menginspirasi gerakan-gerakan perlawanan berikutnya di berbagai wilayah Nusantara. Dari Perang Padri di Sumatera hingga pemberontakan Patimura di Maluku, jejak pengaruh perang Diponegoro bisa ditelusuri. Kini, hampir 2 abad setelah berakhirnya perang Diponegoro, kita masih bisa merasakan gaungnya. Nama Pangeran Diponegoro diabadikan sebagai nama jalan, universitas, bahkan satuan militer. Monumen dan museum didirikan untuk mengenang perjuangannya. Semua ini menunjukkan betapa dalam makna historis perang tersebut bagi bangsa Indonesia. Perang Diponegoro memang telah lama berlalu, namun pelajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan hingga kini. Semangat patriotisme, keberanian melawan ketidakadilan, dan persatuan dalam menghadapi ancaman bersama adalah warisan tak ternilai yang ditinggalkan para pejuang masa lalu. Tugas kitalah untuk terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai luhur tersebut demi kemajuan bangsa di masa depan.